Halo Sobat Belajar, dalam video kali ini kita akan membahas tentang sistem pernafasan pada manusia. Nah, tapi sebelum mulai ke materi, kakak mau memberikan salah satu trivia yang menarik banget nih buat Sobat Belajar. Nah, di sini trivianya adalah, bisakah kita menggunakan cairan untuk bernafas? Nah, sebelumnya mungkin kita sudah tahu kalau kita itu menggunakan udara untuk bernafas, yaitu kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air. Tapi, apakah Sobat Belajar pernah berpikir, gimana ya kalau kita bernafas dengan menggunakan cairan? Apakah bisa atau memang nggak bisa? Nah, tapi sebetulnya Sobat Belajar, kita semua pernah melakukan pernafasan dengan menggunakan cairan. Nah, kalau bisa kira-kira waktu kapan ya? Kok kayaknya nggak pernah ngerasa ya kalau kita tuh sebetulnya pernah melakukan pernafasan dengan menggunakan cairan. Nah, jawabannya adalah karena kita bernafas menggunakan cairan pada saat kita berada di dalam kandungan ibu kita, yaitu saat kita masih dalam bentuk janin. Nah, jadi Sobat Belajar, kalau misalnya kita perhatikan ya struktur janin, di mana janin atau bayi di dalam kandungan ibu itu terdapat di dalam kantung yang disebut juga dengan kantung ketuban, yang mana di dalam kantung itu bukan berisi udara kosong, juga bukan berisi banyak sekali oksigen, tetapi justru di dalam kantung ketuban ada banyak sekali cairan ketuban. Nah, kalau begitu bagaimana caranya bayi atau bagaimana cara kita dulu pas masih dalam janin bisa bertahan, bisa bernafas ketika masih ada di dalam kandungan perut ibu? Sedangkan di sana tidak ada oksigen dan tidak terhubung langsung dengan atmosfer ya. Jadi ketika dalam bentuk janin kita nggak bisa langsung menghirup udara dari luar gitu aja dong. Nah, tapi Sobat Belajar, ternyata ketika masih dalam bentuk janin atau saat dalam kandungan, kita bernafas dengan bantuan ibu kita, di mana tubuh janin akan terhubung dengan yang namanya tali pusar yang juga berhubungan langsung dengan tubuh ibu. Nah, jadi ketika ibu sedang bernafas menghirup oksigen, ternyata oksigen itu tidak hanya dialirkan ke seluruh sel-sel tubuh si ibu saja, tapi oksigen itu juga akan dialirkan ke tubuh janin melalui yang namanya tali pusar ini. Nah, jadi oksigen yang dari tubuh ibu akan masuk ke dalam tubuh janin melalui tali pusar. Selanjutnya, jantung dari janin akan memompa darah dan mengedarkan oksigen itu ke seluruh tubuh si janinnya. Nah, kemudian beberapa minggu kemudian, misalnya setelah 7 minggu ke depan, nah nantinya si janin akan mulai teradaptasi untuk belajar atau latihan pernapasan. Dengan cara apa? Dengan menghirup cairan ketuban dan mengeluarkan cairan ketuban juga sedikit-sedikit. Nah, dengan cara seperti itulah bayi atau janin latihan pernafasan atau latihan bernafas kayak gitu ya. Nah, tapi gak usah khawatir. Kenapa ketika janin itu menghirup cairan ketuban, berarti mungkin yang ada di dalam bayangan kita, berarti dalam tubuh janin atau dalam paru-parunya si janin itu nanti banyak cairan ketubannya dong, iya nggak? Nah, tapi nggak usah khawatir karena ternyata cairan ketuban yang menumpuk di dalam paru-paru si janin ini lama-kelamaan akan mengering, sehingga ketika bayinya dilahirkan ya, ketika sudah lahir, nanti cairan ketuban yang ada di dalam paru-paru itu akan mengering, sehingga ketika bayi dilahirkan sudah terputus dengan tali pusar si ibu, si janin akan bisa melakukan pernafasan dengan sendirinya dengan menggunakan paru-parunya sendiri kayak gitu. Nah, jadi ternyata sebetulnya semua manusia itu pernah melakukan pernafasan dengan menggunakan cairan, yaitu pada saat pernafasan di dalam kandungan ibu. Nah, jadi seperti itu ya kurang lebih tentang bagaimana sih cara bayi bernafas dalam cairan ketika di dalam kandungan. Nah, setelah ini kita akan membahas lagi lebih detail tentang organ-organ pernafasan dewasa ya. Karena tadi pas masih bayi atau janin, sekarang kita nanti akan bahas yang ketika sudah dewasa, dan juga kita akan membahas bagaimana mekanisme pernafasannya, kemudian volume udara pernafasan, dan juga bagaimana sih pengangkutan oksigen di dalam tubuh kita. Nah, jadi Sobat Belajar, jangan kemana-mana, tetap di Ayo Belajar, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Ya, Sobat Belajar, dalam materi review sistem pernafasan kali ini, yang akan kita bahas pertama yaitu adalah tentang susunan organ-organ pernafasan. Apakah kamu masih ingat kita memiliki organ pernafasan apa aja nih dari atas sampai bawah? Kita mulai pertama dari hidung.
Oke. Kemudian ke bawah ke bagian leher sebelum ke tenggorokan ada faring, selanjutnya ada laring, dan ada tenggorokan atau bahasa latinnya yaitu trakea. Kemudian trakea itu akan bercabang lagi jadi 2, dan ini sudah masuk ke bagian paru-paru kita, yaitu namanya bronkus. Kemudian bronkus itu akan bercabang lagi seperti di sini, cabang kecil-kecil yang kayak akar atau kayak ya cabang-cabang kecil-kecil ini ya, namanya adalah bronchiolus. Dan kemudian kalau kita perhatikan lagi di ujung bronchiolus itu akan ngebentuk kantung udara. Kalau diperbesar gambarnya jadi kayak gini. Nah, kantung udara ini disebut juga dengan alveolus. Jadi urutannya kayak gitu ya, dari atas sampai bawah. Nah, tapi sekarang bagaimana fungsi-fungsi tiap organ dan apakah ada ciri khusus tiap organnya? Nah, kita akan mulai bahas dari bagian hidung. Sobat belajar mungkin masih ingat ya kalau kita tuh sebetulnya bisa melakukan pernafasan baik itu menggunakan hidung maupun menggunakan mulut, tapi pernafasan yang paling baik itu adalah pernafasan yang menggunakan hidung. Kenapa? Karena di dalam hidung kita dilengkapi oleh beberapa struktur yang mendukung untuk kesehatan pernafasan kita. Ada apa aja? Yang pertama, hidung kita dilengkapi oleh rambut hidung, yang mana rambut itu fungsinya adalah untuk menyaring. Apa yang disaring? Menyaring udara yang kotor, menyaring debu, dan juga menyaring mikroorganisme yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itulah fungsinya rambut pada hidung. Jadi bukan cuma sekedar hiasan aja, tapi ada fungsinya untuk kesehatan. Oke? Dan kemudian masih di hidung nih, masih di hidung ada yang namanya mukus atau kita juga bisa menyebutnya sebagai lendir. Nah, jadi lendir dalam hidung kita itu nggak cuman ada ketika kita lagi flu, kita lagi pilek, tapi setiap saat itu lendir selalu ada. Untuk apa gunanya? Untuk menangkap atau untuk memerangkap kuman, bakteri, debu, dan kotoran lainnya yang mau masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Jadi abis tadi disaring nih sama rambut, kotorannya akan diperangkap sama si lendir atau mukus masih di hidung sini. Sehingga apa? Sehingga zat-zat asing yang tidak diinginkan tadi nggak akan masuk ke dalam saluran pernafasan. Oke, jadi udah ketahan di hidung dan nggak akan masuk kayak gitu. Dan selanjutnya di hidung juga ada pembuluh darah. Gunanya untuk apa? Untuk mengatur udara yang akan masuk ke dalam tubuh, untuk mengatur suhu udara. Jadi misalnya ketika kita sedang berada di tempat yang dingin, nah nanti ketika udara masuk melalui hidung akan dihangatkan dulu sama pembuluh darah, sehingga memastikan udara yang akan masuk ke tubuh kita tuh memiliki suhu yang sesuai dengan suhu tubuh kita. Oke, sampai sini bisa dipahami? Nah, selanjutnya setelah semua proses yang terjadi di hidung kita, jadi meskipun kalau kita nafas itu cuma lewat hidung doang, tapi ternyata di hidung tuh mekanismenya cukup banyak ya, nggak cuma sekedar lewat. Nah, kemudian setelah dari hidung masuk mana lagi tadi organ yang kedua? Di sini ada yang namanya faring. Jangan lupa faring dulu ya, baru laring, jangan terbalik. Nah, di faring ini akan ada 2 percabangan. Percabangan yang pertama yaitu adalah saluran makanan atau esofagus, oke? Dan saluran yang kedua adalah saluran udara atau trakea. Dimana karena sekarang kita lagi ngomongin pernafasan, ngomongin oksigen, oksigennya akan masuk melalui trakea. Jadi kita nggak bahas lagi yang esofagus ya, karena itu nanti di sistem pencernaan, oke? Dan di bawah faring, lihat di sini. Ini adalah pangkal tenggorokan atau pangkal trakea. Namanya adalah laring. Oke, jadi di laring ini ada 2 struktur yang perlu kita ingat dan kita pahami. Yang pertama yaitu adalah pita suara. Dimana kenapa kita bisa ngasilin suara, kenapa kita bisa ngomong, bicara, itu karena adanya pita suara di laring kita, yang ketika pita suara itu dilalui sama udara akan menimbulkan getaran, yaitu bunyi. Nah, untuk di laki-laki biasanya nanti pita suaranya akan membesar dan disebut juga dengan jakun. Nah, selain pita suara, di laring juga ada katup. Nama katupnya itu adalah epiglottis. Kakak tulis di sini, epiglottis.
Nah, jadi yang namanya katup itu biasanya pasti adalah untuk penutup. Nah, apa yang ditutup di sini? Epiglotis ini akan menutup saluran pencernaan ketika kita sedang bernafas. Dan sebaliknya, epiglotis akan menutup saluran pernafasan ketika kita sedang menelan makanan. Nah, jadi kalau ceritanya sekarang kita lagi makan, lagi nelan makanan, kira-kira epiglotisnya bakalan nutup apa? Trakea atau esofagus? Jadi, epiglotisnya akan menutup trakea. Supaya apa? Supaya makanannya masuknya ke esofagus dong. Jadi gak akan salah masuk, gak akan masuk ke paru-paru. Masuknya nanti ke esofagus lalu ke lambung. Kayak gitu. Jadi menjaga supaya gak ada zat-zat yang salah masuk jalan gitu. Fungsinya si epiglotis. Nah itu ya untuk yang laring. Kemudian turun lagi ke bawah. Sekarang kita lanjutin lagi perjalanan oksigennya. Setelah lewat laring, dia akan masuk ke sini. Sobat belajar, perhatikan di sini ada saluran panjang yang kalau kita lihat dia tuh seperti tumpukan cincin-cincin ya kayak gini. Nah, jadi saluran ini disebut juga dengan tenggorokan atau trakea yang penyusunnya itu adalah cincin tulang rawan. Nah, kemudian kalau kita amati bagian dalamnya, di bagian dalam trakea ini akan ada struktur berupa rambut-rambut halus yang disebut juga dengan silia. Ini gini tulisannya. Nah, untuk apa silia ini? Pokoknya kalau dalam tubuh kita yang berupa rambut itu pasti untuk penyaringan. Nah, silia ini spesialis untuk menyaring mikroorganisme kayak bakteri ataupun juga virus yang bisa menyebabkan penyakit. Jadi seandainya masih ada zat-zat kotor kayak bakteri atau virus yang tadi nggak kesaring sama hidung, masuk dia ke trakea, nanti akan disaring lagi sama silia dan akan kita keluarkan melalui proses batuk atau bersin. Dan selanjutnya udara akan memasuki bronkus dan bercabang menuju bronkiolus dan akhirnya sampailah dia di alveolus atau kantong udara. Masih ingat fungsi dari alveolus itu apa? Nah, kalau kita perhatikan di sini alveolus tuh banyak banget permukaannya, banyak banget pembuluh darah ya di sini, karena si alveolus ini adalah tempat terjadinya pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida. Jadi nanti oksigen dari dalam alveolus akan masuk ke dalam pembuluh darah dan selanjutnya akan dialirkan ke setiap sel-sel tubuh kita. Untuk apa? Untuk melakukan proses metabolisme yang menghasilkan energi. Ya, jadi seperti itu organ-organ yang berperan dalam sistem respirasi atau pernapasan kita. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana sih mekanisme ketika kita bernafas, kenapa kita bisa menghirup udara dan kenapa juga kita bisa mengeluarkan udara begitu saja. Kita lihat ya untuk mekanismenya. Oke, yang perlu diingat di sini adalah bahwa ada dua tahapan mekanisme itu. Ada inspirasi, asal katanya dari in itu kan masuk ya. Jadi inspirasi itu ketika kita menghirup udara atau dalam artian oksigen di sini. Dan yang kedua itu adalah ekspirasi. Ya, di sini. Ekspirasi itu kan X itu keluar ya. Berarti di sini adalah proses ketika kita mengeluarkan udara dalam bentuk karbon dioksida dan juga uap air. Nah, dalam mekanisme pernafasan ini dibagi lagi jadi dua. Ada mekanisme pernafasan dada dan juga ada mekanisme pernafasan perut. Bedanya di mana? Perbedaan mendasar pada dua jenis pernapasan ini adalah di otot apa yang bekerja. Untuk pernapasan dada itu menggunakan otot antar tulang rusuk. Oke, udah tahu ya letaknya di mana? Tentu saja ada di antara tulang rusuk kita di sini. Dan sedangkan kalau otot yang digunakan pada saat pernapasan perut adalah namanya otot diafragma. Nah, untuk otot diafragma ada ya di sini. Dia tuh pembatas antara paru-paru kita dengan perut bagian bawah. Ya. Nah, jadi kalau untuk inspirasi pada pernapasan dada, yang akan terjadi pertama kali adalah otot tulang rusuk kita akan mengalami kontraksi. Nah, ketika otot yang ada di tulang rusuk ini kontraksi atau bekerja, dia akan menyebabkan tulang rusuk kita jadi terangkat. Jadi kalau sobat belajar perhatikan di sini gambarnya ada tanda panah ke atas. Nah, ini tuh maksudnya tulang rusuknya terangkat. Kemudian nanti rongga dada kita akan mulai membesar, bisa dilihat di sini, mulai membesar sehingga
nanti tekanan udara yang terdapat di bagian dalam dada akan lebih kecil, sedangkan tekanan udara yang ada di bagian luar tubuh akan lebih besar, sehingga udara dapat masuk ke bagian dalam. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi untuk yang di otot apa di sini namanya tadi? Otot diafragma untuk pernafasan perut. Nah, sama halnya dengan pernapasan dada, otot diafragma juga ketika kita sedang inspirasi akan mengalami kontraksi. Nah, jadi ketika kontraksi itu otot diafragma akan mendatar. Ya, jadi kalau biasanya dia tuh bentuknya melengkung seperti ini, cekung ya, mencekung, dan ketika kita sedang inspirasi, si otot diafragmanya akan jadi mendatar. Kayak gini. Ya, seperti itu. Dan selanjutnya tahapannya itu sama. Tulang rusuknya terangkat, rongga dada yang besar, dan udara akan masuk ke bagian dalam. Oke. Kemudian untuk proses ekspirasinya, untuk lebih memudahkan penghafalan atau pemahaman dan supaya nggak kebanyakan materi yang harus dihafal, Sobat Belajar perlu paham aja kalau tahapan pada ekspirasi itu benar-benar kebalikannya dari tahapan inspirasi. Jadi, kita lihat ke sini. Kalau ketika inspirasi itu kita ototnya kontraksi, saat lagi ekspirasi itu ototnya akan mengalami relaksasi. Kebalikannya dong kalau gitu. Dan ketika tadi tulang rusuknya terangkat lagi inspirasi, kalau lagi ekspirasi berarti tulang rusuknya menurun. Kemudian volume rongga dadanya saat inspirasi tadi membesar, berarti kalau lagi ekspirasi rongga dadanya akan mengecil atau menyempit. Nah, kemudian barulah nanti udara akan keluar. Selanjutnya bagaimana dengan yang diafragma atau otot perutnya? Nah, karena ketika lagi inspirasi itu otot diafragmanya akan kontraksi, dalam bentuknya itu jadi mendatar. Nah, ketika ekspirasi, ketika kita mengeluarkan udara lagi, otot diafragmanya akan kembali ke bentuk semula, yaitu mencekung. Atau disebut juga relaksasi. Jadi seperti itu cara kita bernafas sehingga udara yang ada di dalam tubuh kita bisa keluar dan oksigen dari luar itu bisa masuk ke dalam. Ya, sampai sini bisa dipahami tahapan-tahapannya. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi. Nah, kemudian selanjutnya setelah tadi udara masuk, oksigen tadi masuk, kita tahu kalau oksigen itu nantinya akan sampai di bagian alveolus atau kantong udara. Dan tadi juga kakak sudah menyebutkan nih kalau dalam alveolus itu terjadi proses pertukaran gas ya antara oksigen dengan karbon dioksida. Nah, itu disebut juga dengan istilah respirasi eksternal. Oke, sekarang kita lihat di sini. Di sini udah ada gambar. Nah, ini adalah alveolus kita, sedangkan ini adalah pembuluh darah kapiler. Dimana ketika tadi kita sedang bernafas, di dalam alveolus kita tentunya akan ada banyak sekali oksigennya. Ya kan tadi kita nafas menghirup oksigen gitu banyak. Berarti di dalam sini akan ada banyak sekali O2-nya, oksigen. Nah, kemudian oksigennya ini akan berpindah menuju ke pembuluh darah. Nah, tapi dia nggak cuma sekedar berpindah aja, tapi juga akan bertukar dengan karbon dioksida. Jadi, karbon dioksida yang ada di dalam pembuluh darah kapiler akan masuk ke dalam alveolus. Jadi tukeran tempat. Oksigennya ke pembuluh darah, karbon dioksidanya masuk ke alveolus. Kenapa karbon dioksidanya masuk ke alveolus? Karena nanti dari alveolus CO2-nya akan naik lagi ke bronkus, naik lagi ke trakea, dan kita keluarkan lewat hidung. Nah, jadi seperti inilah yang disebut juga dengan respirasi eksternal. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara alveolus dengan pembuluh darah kapiler. Ya, jadi diingat-ingat letaknya di mana. Jadi kalau eksternal itu letaknya di alveolus. Yang tukeran sih tetap sama, oksigen sama CO2. Tapi jangan kebalik dari mana ke mananya ya. Tadi gimana oksigennya dari alveolus ke pembuluh darah. Sedangkan kalau CO2-nya dari pembuluh darah kapiler ke alveolus kayak gitu. Dan selanjutnya, sekarang di sini di pembuluh darah udah ada banyak oksigen ya. Oksigennya nanti akan diangkut sama darah dan dibawa ke sel-sel jaringan tubuh. Nah, sekarang kita lanjut ke sel jaringan tubuh. Kita lihat apa yang terjadi.
Nah, ternyata di sel jaringan tubuh, proses yang terjadi itu disebut dengan respirasi internal. Nah, jadi di sini pertukarannya itu antara sel jaringan tubuh dengan pembuluh darah kapiler juga. Jadi sama-sama dengan pembuluh darah, tapi beda letaknya aja. Kalau tadi eksternal itu di alveolus, kalau internal itu di sel jaringan gitu. Tapi sama-sama dengan darah. Nah, di sini udah ada ya. Ini kan ada darah merah ya, ketahuan ada tulisannya juga nih plasma. Berarti daerah sini adalah yang pembuluh kapiler. Sedangkan ini adalah sel jaringan. Nah, tadi di awal kita sudah tahu nih kalau darah itu akan ngebawa banyak si oksigen. Nah, jadi ketika di dalam pembuluh darah ada oksigen, oksigennya itu nanti akan berpindah ke sel. Nah, oksigennya akan masuk ke dalam sel jaringan untuk apa? Untuk melakukan proses metabolisme. Yang mana proses metabolisme ini nantinya akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, tidak hanya menghasilkan ATP aja nih ternyata, tapi hasil dari metabolisme ini juga ada zat sisanya yaitu CO2 dan H2O. Yang selanjutnya, CO2 dari dalam sel itu akan berpindah masuk ke dalam pembuluh darah kapiler. Buat apa? Buat dibawa kembali ke alveolus, masuk lagi ke respirasi eksternal. Jadi respirasi yang eksternal dengan yang internal ini kayak siklus. Emang siklus sih, bukan kayak ya, karena dia memang terus-menerus secara bergantian gitu. Habis dari eksternal ke internal, terus ke eksternal lagi. Jadi bolak-balik kayak gitu. Yang penting intinya dalam 2 tahapan respirasi ini mereka tukeran CO2 dengan oksigen. Nah, jadi untuk yang respirasi internal kita tahu ya, sekarang kita simpulin bahwa pertukaran yang terjadi di sini adalah antara sel jaringan dengan pembuluh darah kapiler. Oksigennya dari mana ke mana? Oksigennya dari pembuluh darah masuk ke dalam sel, karbon dioksidanya dari dalam sel ke pembuluh darah kapiler. Ya, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana volume udara dan kapasitas paru-paru. Nah, jadi udah selesai nih tentang peredaran oksigen dalam tubuh kita. Sekarang kita akan melihat berapa banyak sih sebetulnya volume udara yang selama ini biasa kita hirup atau yang biasa kita keluarkan, dan berapa banyak nih udara yang bisa ditampung oleh paru-paru kita. Nah, jadi sobat belajar, volume udara yang pertama yaitu adalah volume tidal. Di sini. Nah, volume tidal ini adalah volume udara yang keluar masuk saat kita sedang bernafas biasa. Bernafas biasa tuh kayak sekarang aja nih, lagi nafas normal. Ya, lagi nafas normal dengan jumlah, kita lihat ke sini ke samping. Kelihatan nggak angkanya berapa? 500 ml. Oke? Dan selanjutnya, volume cadangan inspirasi, atau di sini kita sebut juga dengan volume komplementer. Ketika kita sedang menghirup udara semaksimal mungkin. Jadi ketika kita menghirup udara semaksimal mungkin, kita dapat menghirup udara dengan jumlah, lihat ke samping angkanya, bisa kelihatan angkanya berapa? 1500 ml. Dan selanjutnya, lihat lagi ke bawah, ada volume cadangan ekspirasi atau volume udara yang bisa kita keluarkan semaksimal mungkin. Jumlahnya adalah 1500 ml. Dan selanjutnya, kita juga bisa menghitung kapasitas vital kita dengan cara menghitung cadangan inspirasi tidal ditambah cadangan ekspirasi. Bisa dilihat angkanya di sini. Silakan sobat belajar yang jago ngitung langsung dihitung aja jadi berapa. Udah kelihatan juga sih sebetulnya. Jadi kapasitas vital kita adalah 3500 ml. Selanjutnya kita juga ternyata punya volume sisa. Volume sisa ini adalah volume udara yang selalu stay atau selalu ada dalam paru-paru kita. Jadi paru-paru kita tuh nggak pernah kosong. Dan volume sisa ini berjumlah 1000 ml.
Kemudian, kalau kita jumlahkan kapasitas vital kita tadi dengan volume sisa, berarti tadi 3.500 ditambahkan dengan 1.000, berarti jadi berapa? 4.500 ml ya. Nah, itu disebut juga dengan volume total paru-paru kita. Nah, dalam artian berarti paru-paru kita itu bisa menyimpan udara, bukan menyimpan ya, bisa terjadi udara yang keluar masuk ya di dalamnya sebanyak 4.500 ml. Nah, jadi itulah bagaimana kapasitas paru-paru kita dan volume udara yang keluar masuk. Jadi sekarang tahu ya, kalau kita kayak sekarang nih lagi nafas biasa aja tanpa kita sadari, pernafasan otomatis, ini kita sekarang sedang menghirup 500 ml udara, mengeluarkan 500 ml udara, dan seterusnya, kayak gitu. Oke? Nah, itu ya tentang review materinya. Di sini kakak punya satu contoh soal. Oke, bisa dibaca dulu. Di sini udah ada gambar yang kakak tampilkan. Pertanyaannya adalah, pernyataan yang tepat berhubungan dengan gambar sistem pernapasan tersebut adalah. Nah, di sini clue-nya bisa sobat belajar perhatikan di tanda panah. Karena tanda panahnya itu adalah udara yang masuk. Berarti ini adalah proses apa? Inspirasi atau ekspirasi? Kalau udara masuk, jadinya inspirasi. Nah, sekarang kita tinggal cari jawaban yang tepat apa. Kalau inspirasi tadi clue-nya di mana? Ototnya akan mengalami kontraksi. Oke, sekarang kita cari mana yang ototnya kontraksi. Yang A bisa, tapi apa yang terjadi dengan tulang rusuknya? Tulang rusuknya akan terangkat. Jadi cari lagi yang lain. Ini salah. Nah, ini betul ya. Dan udaranya masuk atau keluar inspirasi? Udaranya masuk. Oke. Nah, jadi ketika sedang inspirasi, jawabannya adalah otot antar tulang rusuknya kontraksi, tulang rusuk terangkat, dan udara akan masuk. Oke, jadi seperti itu ya sobat belajar, review dari satu bab materi sistem pernafasan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi mungkin yang sebelumnya masih banyak yang bingung-bingung nih, sekarang udah jadi lebih paham lagi. Oke, untuk materi sekarang sudah selesai. Terima kasih sobat belajar atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami dan bisa diterapkan ke depannya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!